Beberapa hari ini sosok Maiden seringkali menjadi trending topik di YouTube, IG, TikTok, dan semua platform media sosial lainnya guys. Hal itu terjadi dikarenakan perseteruannya dengan Om Deddy Corbuzier yang saat ini tengah memanas. Jadi siapa sebenarnya Maiden ini? Kenapa dia bisa mempunyai follower yang sangat militan? Bahkan hingga berani menyerang sosok seperti Om Deddy Corbuzier. Oke, gak usah pakai lama lagi, kita bahas aja sekarang guys. Maiden sendiri memiliki nama asli Melinda Rohita yang lahir di Jambi pada tanggal 29 Juni tahun 2000. Dan Maiden ini juga beragama Islam guys. Nah, sebelum terkenal seperti sekarang ini, awalnya Maiden merupakan seorang gadis normal pada umumnya. Hanya saja gak lama setelah Maiden masuk kuliah pada tahun 2016, Maiden diterpa cobaan yang cukup berat dikarenakan kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Yang dimana karena kejadian itu akhirnya mempengaruhi keuangan keluarganya, sehingga Maiden pun terpaksa berhenti kuliah dan memutuskan untuk menjadi seorang pemain profesional game Mobile Legends guys, dan menjadikan profesinya ini sebagai mata pencahariannya. Hanya saja setelah memenangkan berbagai turnamen lokal di daerah Jambi, Maiden merasa pendapatannya itu belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, sehingga dia pun memutuskan untuk berkarir di Jakarta sebagai seorang pemain profesional Mobile Legends, yang menurutnya pendapatannya di Jakarta ini jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah asalnya, sehingga Maiden memutuskan untuk menetap di sana. Di Jakarta, Maiden bergabung dengan tim e-sport bernama Victim. Hanya saja setelah beberapa bulan tinggal di Jakarta, Maiden pun terpaksa kembali ke Jambi diakibatkan wabah COVID-19. Dan gara-gara itulah tidak lama kemudian tim Victim pun memutuskan bubar. Karena saat maraknya wabah COVID-19, saat itu sudah jarang sekali diadakan turnamen Mobile Legends guys. Nah, di masa sulit-sulitnya itu, Maiden pun terbilang sangat beruntung karena memiliki pasangan yang juga seorang pro player bernama Hengki yang selalu mensupport Maiden ketika di masa-masa sulitnya itu. Nah, setelah berhasil melewati masa sulitnya, Maiden pun kembali ke Jakarta karena ditawari oleh mantan manajernya untuk menjadi salah satu talent pada platform Nimo TV. Nah, dari Nimo TV inilah Maiden sukses mendapatkan cukup banyak penggemar. Karena kesuksesannya itu, Maiden pun kembali diajak untuk bergabung dengan salah satu tim besar bernama BTR untuk menjadi pemain cadangan di tim tersebut. Jadi saat ini Maiden pun memiliki dua sumber pendapatan guys. Yang pertama pendapatannya sebagai streamer di Nimo TV, dan yang kedua gajinya sebagai pro player di tim BTR. Hanya saja karir Maiden sebagai pro player pun tidak berkembang di tim BTR, sehingga nama Maiden pun dicoret dari tim tersebut. Dan karena kejadian itulah Maiden lebih memilih memfokuskan diri untuk melakukan live streaming di Nimo TV guys. Untungnya karir Maiden di platform ini pun berbanding 180 derajat dengan karirnya sebagai pro player, karena live streamnya itu selalu dipenuhi oleh puluhan ribu pasang mata. Apalagi ketika Maiden melakukan live stream konten bucin bersama kekasihnya Hengki, viewsnya pun pasti naik beberapa kali lipat daripada biasanya, ucap Maiden. Namun sayangnya platform Nimo TV pada kategori game ditutup permanen pada April 2022 lalu, sehingga Maiden pun memilih platform TikTok untuk memulai karir barunya guys. Tapi berbeda dengan konten-konten sebelumnya, kali ini Maiden mencoba peruntungan barunya dengan cara berjualan live di platform TikTok. Nah, gaya Maiden yang dinilai ceplas-ceplos, lucu, dan sangat menghibur saat berjualan pun akhirnya membuatnya sukses mendapatkan 3.000 pasang mata ketika live perdananya di platform TikTok. Dan menariknya, setelah live-nya itu berakhir, banyak sekali para penggemarnya dari Nimo TV dulu yang ikut membagikan potongan-potongan video Maiden ketika berjualan. Dan tanpa disangka, para netizen TikTok pun menyambut baik live stream Maiden sebelumnya itu. Bahkan beberapa potongan-potongan videonya itu pun hampir semuanya meraih FYP guys. Nah, karena kejadian itu, angka penonton Maiden pun terus-menerus bertambah setiap dia melakukan siaran langsung di platform TikTok. Nah, dari sinilah Maiden mulai mendapatkan banyak follower. Terlebih lagi ketika mereka mengetahui masa lalu Maiden yang cukup kelam. Dan konon katanya Maiden pun digadang-gadang sebagai tulang punggung keluarga, sehingga hal itu pun membuat banyak followernya semakin respect kepada Maiden. Dan inilah awal perseteruannya dengan Om Deddy Corbuzier. Maiden yang namanya tengah naik daun akhirnya diundang ke beberapa podcast YouTuber terkenal seperti Raditya Dika, Ricis, Fuji, dan juga Jonathan Liandi. Hingga akhirnya Maiden pun diundang oleh Om Deddy Corbuzier di podcastnya bersamaan dengan selebgram Agung Karmalogi. Awalnya podcast mereka bertiga pun berjalan lancar. Bahkan sebelum pulang, Maiden pun sempat membuat bumerang dengan Om Deddy Corbuzier. Hanya saja tiba-tiba Maiden secara pribadi meminta kepada
kepada Om Deddy untuk tidak menayangkan podcast itu secara publik. Lalu Om Deddy pun terpaksa menyetujuinya. Dan keadaan itu pun diperparah ketika Om Deddy juga kembali melakukan podcast bersama Agung Karmalogi. Dan dalam podcast terbarunya itu, banyak dari kata-katanya yang dianggap menyudutkan Maiden. Sehingga follower Maiden pun yang terkenal sangat militan menyerang akun medsos milik Deddy Corbuzier maupun Agung Karmalogi. Bahkan tidak hanya itu, orang-orang terdekat Om Deddy Corbuzier pun akhirnya menjadi sasaran. Dan salah satunya adalah Nada, yang dimana karena kejadian itu Om Deddy Corbuzier pun berjanji akan menciduk orang-orang yang sudah di luar batas dan akan melakukannya dalam senyap katanya. Nah, podcastnya Om Deddy bersama Agung Karmalogi itu pun dibahas Maiden saat dia live. Dan saat membahas hal tersebut, Maiden pun sempat menangis guys. Sehingga tagar Stay With Maiden pun bermunculan di berbagai sosial media. Dan salah satu yang mengangkat tagar itu naik adalah tim e-sport BTR alias Bigetron yang mempunyai 2,7 juta follower. Nah, sebenarnya Om Deddy juga sudah melakukan klarifikasi dan meminta maaf di Instagram miliknya. Hanya saja Om Deddy pun mengklarifikasi kalau di dalam video pertama yang tidak boleh tayang itu, yang pertama kali ngomong dan bercanda tentang keperawanan bukanlah dirinya dan Agung. Om Deddy malah bertanya tentang hal-hal yang cukup empati seperti keluarga dan karir gamenya. Om Deddy juga menjelaskan kalau dirinya mulai ketawa ketika mendengar Maiden terinspirasi dari film Taken ketika dia mau menjual keperawanannya dulu dengan tujuan untuk mencairkan suasana katanya. Dan dirinya pun secara gentle meminta maaf untuk video terbarunya bersama Agung Karmalogi katanya. Dan itulah kisah tentang Maiden serta kronologi perseteruan dengan Om Deddy Corbuzier. Bagaimana tanggapan kalian guys? Tulis di komentar.